Assalamualaikum anak-anak, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, di kelas 4 ini kalian akan belajar bersama Bu Vita Lidianingsih. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Vita ingin menyarankan di masa pandemi ini jangan lupa untuk selalu cuci tangan memakai sabun, dan jika berpergian jangan lupa untuk memakai masker ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 1 mengenai indahnya keberagaman. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan terlebih dahulu apa yang Bu Guru perlihatkan kepada kalian. Ya, ada yang tahu? Iya, sebuah peta. Indonesia adalah negara yang sangat kaya, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Di Indonesia memiliki ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Bisa kalian amati di dalam peta ini ya. Kemudian negara kita memiliki berbagai keberagaman. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Kemudian Indonesia memiliki kenampakan alam yang indah dan beragam yang sangat bermacam-macam. Indonesia juga memiliki keberagaman suku yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Indonesia juga memiliki keberagaman pakaian adat. Di setiap daerah atau provinsi memiliki ciri khasnya masing-masing. Sungguh kekayaan yang patut kita lestarikan. Bermacam-macam agama juga ada di negara kita. Ada agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan ada juga Konghucu. Dan semua hidup damai di negara kita. Apalagi ya, nah, Indonesia juga memiliki banyak macam tarian tradisional. Bahkan di setiap provinsi memiliki lebih dari satu tarian daerah gerakannya. Gerakannya pun unik dan indah. Wah, negara kita benar-benar kaya ya akan budayanya. Selain itu, Indonesia juga memiliki rumah adat yang beragam. Setiap provinsi memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri yang menambahkan kekayaan di bangsa kita. Bisa kalian perhatikan ya, berbagai macam keberagaman budaya dapat kita saksikan dalam kegiatan pawai budaya. Nah, sebentar. Nah, pawai budaya. Pawai budaya yaitu keberagaman menunjukkan di mana dari berbagai provinsi di Indonesia ditampilkan semua macam budayanya. Oh iya, bicara tentang pawai budaya, berikut ini ada teks bacaan tentang pawai budaya. Ayo semuanya kita simak di buku tema kamu juga ada loh. Tapi yang di sini kita akan bahas cuma satu paragraf. Nah, coba kalian di rumah dibaca ya. Nah, setelah kalian memahami dan setelah kalian membaca teks tadi, dalam paragraf tersebut terdapat sebuah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Apa sih yang kalian ketahui tentang paragraf? Nah, coba kita akan bahas di halaman selanjutnya ya. Nah, apa artinya paragraf pokok? Nah, coba kalian perhatikan. Paragraf pokok yaitu dalam bacaan teks tersebut ada sebuah paragraf dibedakan jadi dua ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok? Coba kita lihat gagasan pokok yaitu kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok merupakan salah satu gagasan dalam satu paragraf. Gagasan pokok juga terletak di awal, di tengah, bisa juga di akhir
paragraf. Nah, selain gagasan pokok, pembahasan yang kedua yaitu gagasan pendukung. Yang dimaksud dengan gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kemudian, gagasan pendukung itu merupakan uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung juga lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada kurang lebih 2 paragraf. Kita akan cari mana sih yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Coba kalian baca dulu di rumah ya. Nah, sekarang kita baca yang pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu yang di garis merah itu termasuk gagasan pokok. Kenapa dikatakan gagasan pokok? Karena itu merupakan inti dari paragraf dan berada di awal paragraf. Nah, kemudian selanjutnya yang dikasih garis biru itu merupakan gagasan pendukung karena lebih dari satu kalimat. Nah, selain itu, baiklah, mari kita sekarang Indonesia terdiri atas keberagaman budaya yang harus kita jaga. Nah, agar keberagaman tersebut terjaga dan terciptanya hidup rukun, kita harus memiliki sikap-sikap yang harus menghargai keberagaman. Nah, kita harus menjaga keberagaman dan di bawah ini ada contoh sikap menghargai keberagaman. Contoh sikap menghargai keberagaman yaitu bisa kalian lihat bergaul dengan teman tanpa membedakan suku. Kemudian bergaul dengan teman tanpa membedakan suku. Kita tidak boleh bergaul dengan bukan agama apapun asal kita tidak mengikuti kepercayaannya, karena kita harus saling hidup rukun sesama warga Indonesia. Nah, sekarang kalian diskusikan contoh-contoh yang lainnya yang termasuk ke dalam sikap menghargai keberagaman. Nah, di sini tadi sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke sikap apa sajakah yang tidak menghargai keberagaman. Nah, di sini Bu Wita ada contohnya yaitu bergaul dengan teman yang sesuku saja. Kita tidak boleh mencontoh yang seperti itu karena itu merupakan contoh yang tidak baik, bisa merusak dan memecahkan belah persatuan. Kemudian sikap tidak menghargai selanjutnya yaitu menghina teman yang berbeda suku atau agama. Ini tidak boleh dilakukan ya, karena keberagaman merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dihargai. Sikap menghargai ini dapat menumbuhkan perkelahian suku atau agama atau keharmonisan kita dalam negara. Kita harus bersatu dan menghargai keberagaman yang ada di negara kita. Selalu kompak dan bahu-membahu untuk membangun bangsa. Bila seluruh warga negara menghargai keberagaman, maka di negara kita akan terwujud kerukunan, kedamaian, dan persatuan. Demikian materi yang dapat Bu Wita sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai tema 1 ya, indahnya kebersamaan, keberagaman budaya bangsaku. Jadi tugas kalian nanti di rumah, kalian buatlah 3 contoh sikap menghargai budaya yang ada di Indonesia. Sikapnya apa saja dan 3 contoh sikap yang tidak boleh kita contoh atau sikap yang tidak menghargai keberagaman di negara. Kalian buat PR di rumah ya. Nah, sekian dulu tugas dari Bu Wita dan pembelajaran pada hari ini. Bu Wita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.